Iya, silakan Ibu Mulyani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Kabar Ibu bagaimana Ibu? Ya, Alhamdulillah. Begini, Pak, kalau eh, begitu, marilah kita mulai sesi ini ya, Pak ya, dengan mendiskusikan apa yang Bapak ingin capai dalam pertemuan kali ini. Eh, apa tujuan spesifik yang Bapak ingin capai dari sesi coaching ini, Pak? Begini Ibu, saya memiliki permasalahan terkait dengan saya merasa bahwa saya memiliki keterbatasan waktu untuk menjalani berbagai hal terkait dengan peran dan posisi saya sebagai seorang guru, tetapi di lain sisi saya juga menjadi seorang pembelajar karena seperti yang Ibu ketahui bahwa menjadi seorang guru juga membuat kita harus mengikuti berbagai hal sehingga saya merasa bahwa saya memiliki kegiatan yang sangat uh, padat begitu. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi di sini Bapak terkait dengan manajemen waktu ya Pak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi dalam permasalahan ini eh, apakah ada hambatan tertentu yang sering Bapak alami atau yang sedang Bapak alami? Ya. Ya seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, jadi terkait dengan hambatan-hambatan mungkin hambatan-hambatan yang pertama itu adalah karena faktor siswa, Bu. Jadi biasanya dalam suatu susunan rencana kegiatan pembelajaran biasa itu tidak relevan dengan agenda yang sudah disiapkan. Kadang ada Ya. beberapa materi yang harus berjalan lebih lambat, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian di lain sisi juga program-program yang harus saya lakukan untuk membantu keterlambatan-keterlambatan murid itu juga penting saya lakukan sehingga mereka tidak mengalami ketertinggalan. Di lain sisi saya juga harus membagi waktu saya untuk mengupdate pemahaman saya terkait dengan perkembangan-perkembangan terutama dalam bidang pendidikan yang saat ini saya melihat sangat pesat. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan sehingga saya tidak tertinggal dengan perkembangan pendidikan saat ini. Seperti itu, Ibu. Baik Pak, saya mengerti eh, kegiatan Bapak, apalagi di dalam dunia pendidikan sekarang. Begitu ya Kak, realitanya sekarang. Nah, mari kita lihat lebih dalam Pak. Bagaimana biasanya Bapak memulai? Apakah ada pola tertentu yang bisa kita identifikasi dari rutinitas Bapak? Ya, jadi dalam keseharian ya, kalau polanya biasanya kalau mulai dari pagi saya berangkat ke sekolah, kemudian mengikuti rutinitas kegiatan pembelajaran mulai dari pagi sampai uh, apa sore. Kemudian setelah itu di dalam kegiatan itu juga ada tentunya ada tugas-tugas tambahan ya yang saya terima seperti memiliki peran sebagai wali kelas, kemudian peran membimbing siswa-siswa untuk persiapan mereka mengikuti lomba. Kemudian di lain sisi kami juga saya juga sering melakukan program-program terkait inovasi dalam pendidikan karena biasanya ada ajang-ajang yang meminta kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian membantu siswa yang memiliki keterlambatan materi dengan program-program remedial, kemudian juga program pengayaan. Di lain sisi saya juga Iya. masih harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya apa yang saya pahami itu bukan ilmu yang sudah tertinggal tetapi mengikuti update zaman. Seperti itu. Jadi saya merasa dalam satu hari itu kegiatannya sangat padat dan kadang saya berpikir sendiri bahwa saya justru malah justru tidak memiliki waktu untuk pribadi sendiri seperti itu, Ibu.
Baik, Pak. Terima kasih sudah berbagi. Jadi betul-betul ya dari cerita Bapak ini terdengar memang seperti perasaannya Bapak itu kewalahan ya, Pak ya. Kewalahan tapi ini adalah tuntutan begitu, Pak ya. Ya, Eh jadi saya mau tanya, Pak, apakah tentunya ada tantangan ya, Pak ya? Apakah tantangan terbesar yang menurut Bapak itu perlu segera Bapak lakukan atau Bapak atasi? ya. Jadi tantangan terbesar itu adalah bagaimana saya bisa melakukan manajemen waktu ya yang sebaik mungkin dari setiap rutinitas yang padat ini sehingga semua hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa terlaksana dengan baik. Karena di lain sisi saya juga tidak ingin siswa itu justru ketinggalan pelajaran dan seterusnya karena rutinitas yang lain itu tadi karena ada peran-peran yang lain yang mesti juga saya jalani dan saya selalu berusaha bagaimana siswa itu menjadi prioritas dulu dibandingkan kegiatan-kegiatan Ya, yang lain seperti baik. itu. Baik, Pak. Luar biasa sebenarnya ya, Pak ya. Ini karena kembali kepada prioritas itu peserta didik. Nah, oke, jadi sekarang kita eh, tahu bahwa peserta didik itu adalah prioritas juga ya. Jadi, Pak, langkah apa yang menurut Bapak bisa Bapak ambil untuk memulai memperbaiki hal ini dalam hal misalnya bagaimana Bapak berusaha untuk manajemen waktu agar tujuan dari atau prioritas pertama itu seperti tadi peserta didik itu tetap pembelajarannya selalu berjalan tanpa ada ketinggalan sedikit pun begitu, Pak. Jadi Ya. coba Bapak ceritakan Bapak langkah apa yang menurut Bapak yang bisa ambil Pak. Jadi dari permasalahan itu saya kepikiran terkait dengan langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk melakukan atau menyiasati permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti misalnya ketika saya memang benar-benar terpaksa harus meninggalkan kelas, maka saya harus berusaha bagaimana sehingga kelas itu tidak benar-benar kosong gitu. Jadi misalnya saya pun harus dengan terpaksa harus meninggalkan kelas tersebut, maka proses pembelajaran atau kegiatan anak-anak pada hari itu tetap terpenuhi. Jadi seperti misalnya saya menyediakan terlebih dahulu materi melalui learning management system yang dimiliki oleh sekolah, biasanya menyiapkan bahannya. Jadi pada saat saya memang harus benar-benar meninggalkan kelas, maka siswa dapat mengakses sendiri pembelajaran pada hari itu. Kemudian juga terkait dengan pelatihan-pelatihan, mungkin ini pelatihan-pelatihan yang diikuti bisa lebih saya bisa lebih selektif seperti itu. Jadi melihat pelatihan tersebut dari segi kontribusinya, apakah itu besar atau tidak karena saat ini itu banyak sekali pelatihan yang beredar Ibu. Jadi kalau mau diikuti semua sebenarnya mulai dari pagi sampai malam pun itu ada pelatihan. Jadi ada proses seleksi dan rancangan-rancangan yang saya memang butuhkan untuk memilah mana pelatihan yang benar-benar relevan dan mana yang tidak seperti itu. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Idenya Bapak juga bagus, Pak. Bagus ya Pak ya. Luar biasa. Jadi bagaimana proses atau langkah tersebut itu bisa berjalan atau bagaimana kapan prosesnya ini bisa apakah dalam jangka panjang atau jangka pendek saja. Oke baik. Jadi proses ini tentunya sudah coba saya laksanakan. Cuman mungkin belum secara maksimal. Semoga setelah kegiatan kita hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara maksimal Ibu. Seperti itu. Mohon maaf suaranya Ibu enggak kedengaran. Baik Pak.
luar biasa ya, Pak ya. Jadi di DPR ini sangat luar biasa. Jadi eh, terkait dengan apakah eh, ini betul-betul bagaimana Bapak rasa apakah ini akan berjalan mulus? Sebagaimana kita tahu itu tentunya semua pasti ada pasang surutnya. Seperti misalnya ada faktor-faktor yang jadi pendukung misalnya. Jadi bagaimana kira-kira apakah ini tujuan Bapak itu benar-benar apa Bapak yakin ini akan tercapai begitu Pak? Bagaimana Ya, Pak? Boleh Bapak ceritakan Pak? ya. Jadi terkait dengan hal ini, saya percaya bahwa ini akan berhasil ketika saya menerima dukungan dari berbagai pihak tentunya, karena bagaimanapun suatu proses atau rancangan kegiatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi saya butuh kolaborasi antara mulai dari pimpinan, guru, staf, eh, dan lingkungan-lingkungan lain yang tentunya harus mensupport kegiatan-kegiatan seperti itu, Ibu. Seperti itu. Baik Pak, kita baiklah kita ini sudah ada di penghujung coaching Pak. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak selama beberapa menit? Apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi ini? Ya, Boleh baik Ibu. Bapak ceritakan? Ya, jadi ya saya merasa senang dan bahagia sekali bisa memiliki pengalaman bertukar cerita, kemudian terbantu untuk menemukan hal-hal yang dapat sebenarnya saya lakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ini memunculkan ide-ide bagi saya, dan tentunya kesempatan-kesempatan seperti ini tentunya akan menjadi suatu hal yang besar yang bisa sangat membantu saya dalam melakukan perubahan-perubahan dan mengatasi permasalahan yang saya temukan yang sudah saya paparkan tadi. Semoga saya bisa mengatasi itu melalui hal-hal yang tadi saya sampaikan melalui bimbingan dari Ibu seperti itu. Baik, Pak. Oke, kalau begitu, Pak, percakapan yang ini kita akhiri dulu. Kita nanti selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi ya, Pak ya. Saya ingin Amin, amin. mendengar cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan setelah melakukan proses ini atau bagaimana tujuan dan langkah Bapak selanjutnya, apakah hasilnya. Jadi nanti kita akan bercerita lagi ya, Pak ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ke